Salam damai sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saya melanjutkan kembali pembelajaran kita dari buku Institutes of Christian Religion, buku yang pertama, bab yang ke-9, yang berjudul All the Principles of Piety Subverted by Politics Who Substitute Revelations for Scripture, karya Johannes Calvin. Calvin membuka bab 9 ini dengan kecaman keras terhadap para fanatik dan kaum mistik yang mengklaim menerima wahyu langsung dari Roh Kudus di luar atau bahkan melampaui Alkitab. Calvin menyebut mereka sebagai roh-roh liar yang mengacaukan iman sejati. Menurut Calvin, orang-orang seperti itu menganggap diri mereka lebih rohani daripada orang lain. Padahal, mereka sedang menolak dasar iman yang sejati, yaitu firman Allah yang tertulis. Calvin menegaskan bahwa bentuk kesalehan sejati tidak dapat berdiri tanpa fondasi kitab suci. Saudara yang kekasih di dalam Kristus, selanjutnya Calvin menjelaskan bahwa kesalahan utama kaum fanatik adalah memisahkan Roh Kudus dari firman Allah. Mereka mengklaim bahwa Roh Kudus berbicara langsung dalam hati mereka dan memberikan pengetahuan baru yang tidak ditemukan dalam Alkitab. Dengan demikian mereka menempatkan pengalaman subjektif di atas otoritas wahyu tertulis. Bagi Calvin, hal ini merupakan bentuk kesombongan rohani yang berbahaya, sebab Roh Kudus adalah penulis Alkitab. Roh Kudus tidak mungkin bertentangan dengan firman Allah yang ia sendiri wahyukan. Saudara, bagi Calvin, untuk menjelaskan bagian itu, menegaskan bahwa Roh Kudus tidak menambahkan wahyu baru kepada gereja di luar yang telah disampaikan dalam Alkitab. Tugas Roh Kudus bukan memberikan firman Tuhan yang baru, melainkan mengingatkan, meneguhkan, dan menyingkapkan makna dari firman Tuhan yang telah tertulis. Calvin mengutip Yohanes 14 ayat 26, bahwa Roh Kudus akan mengajarkan segala sesuatu dan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Maka setiap orang yang mengaku mendapat wahyu yang melampaui Alkitab sesungguhnya menentang Kristus sendiri. Karena itu saudara, mari kita perhatikan di mana Calvin menunjukkan bahwa klaim wahyu pribadi semacam itu mengacaukan prinsip dasar iman Kristen. Sebab jika setiap orang dapat menafsirkan kehendak Allah menurut pengalaman subjektifnya, maka tidak akan ada lagi ukuran kebenaran yang objektif. Kebenaran iman akan berubah-ubah mengikuti emosi, ambisi, atau imajinasi manusia. Dengan demikian agama akan kehilangan fondasi dan otoritasnya. Calvin menegaskan bahwa kesatuan gereja hanya dapat terpelihara bila seluruh umat tunduk kepada satu otoritas yang tetap, yaitu Alkitab. Saudara yang kekasih dalam Kristus, Calvin kemudian membedakan antara karya Roh Kudus yang sejati dan yang palsu. Roh Kudus yang sejati selalu membawa manusia kepada Kristus dan kepada kebenaran firman Allah. Sedangkan roh palsu menuntun manusia menjauh dari Alkitab dan menumbuhkan kebanggaan spiritual. Calvin menegaskan bahwa kesalehan sejati tidak terletak pada ekstase rohani atau pengalaman batin yang spektakuler, melainkan pada ketaatan yang rendah hati terhadap firman Tuhan. Saudara, di sini Calvin mengingatkan bahwa sejak masa para rasul pun, gereja telah berhadapan dengan roh-roh palsu yang menyamar sebagai utusan Allah. Calvin menyinggung kelompok Montanis di abad kedua yang mengaku menerima nubuat dan wahyu baru tetapi akhirnya menyelewengkan ajaran Kristus. Menurut Calvin, sejarah ini membuktikan bahwa gereja selalu rentan terhadap klaim spiritual yang tidak bersumber pada Alkitab. Karena itu, setiap pengajaran atau penglihatan harus diuji berdasarkan kesesuaian dengan firman Tuhan. Saudara, di sini kita bisa memperhatikan dengan jelas di mana Calvin menegaskan sekali lagi bahwa penerangan Roh Kudus tidak menghapuskan kebutuhan akan Alkitab, tetapi justru meneguhkan otoritasnya. Roh Kudus adalah penerjemah sejati firman Tuhan, bukan pengganti firman Tuhan. Ia, Roh Kudus, membuka hati
manusia yang terpilih untuk mengerti dan menaati Alkitab, bukan untuk menciptakan ajaran baru. Dengan demikian, kesaksian Roh Kudus tidak pernah berdiri terpisah dari Alkitab, tetapi bekerja di dalamnya seperti cahaya yang menyingkapkan keindahan permata tanpa mengubah bentuknya. Sekali lagi, saudara, Calvin memperingatkan bahaya mengganti otoritas firman Allah dengan pengalaman pribadi. Calvin melihat bahwa manusia cenderung mencari kepuasan emosional dan sensasi spiritual ketimbang kebenaran yang sejati. Hal ini menyebabkan munculnya banyak ajaran sesat yang menipu dengan wahyu atau bisikan yang mengklaim berasal dari Allah. Calvin menegaskan bahwa iman sejati bukanlah hasil perasaan, tetapi ketaatan kepada firman Tuhan yang diilhamkan. Pengalaman rohani sejati akan selalu diuji dan dikoreksi oleh Alkitab. Saudara, sekali lagi Calvin menambahkan bahwa kebergantungan pada wahyu subjektif sebenarnya mengikis rasa takut akan Allah. Ketika manusia menempatkan pengalamannya sendiri sebagai ukuran kebenaran, ia menjadi pusat iman, bukan lagi Allah. Akibatnya kesalahan yang sejati diganti oleh egois spiritual. Calvin menyebut ini sebagai bentuk penyembahan diri terselubung. Manusia menggantikan otoritas Allah dengan perasaannya sendiri. Pada akhirnya, Calvin menegaskan bahwa segala bentuk kesalahan sejati harus berakar dalam firman Allah. Alkitab adalah standar yang pasti, satu-satunya penimbang yang dapat menguji segala roh dan ajaran. Roh Kudus tidak pernah memimpin umatnya keluar dari firman Allah, melainkan membawa mereka lebih dalam untuk memahami dan menghidupinya. Karena itu, saudara, bagi Calvin, kesalahan yang sejati tidak lahir dari suara batin yang liar, tetapi dari persekutuan yang terus-menerus dengan Allah melalui firman-Nya yang tertulis dan dihidupkan oleh Roh. Tentu saudara dan saya ingin mengerti apa pemikiran dari bab 9 ini secara teologis. Calvin menegaskan prinsip kesatuan inspirable antara firman Allah dan Roh Kudus. Roh Kudus adalah penulis dan penafsir Alkitab, dan keduanya tidak pernah bertentangan. Inilah inti epistemologi reform. Kebenaran rohani tidak bersumber pada pengalaman subjektif, tetapi pada wahyu objektif yang dihidupkan oleh karya Roh Kudus. Karena itulah, saudara, Calvin menolak dua ekstrim, legalisme yang menekankan huruf tanpa roh, dan mistisisme yang meninggikan firman Allah demi pengalaman batin. Teologi reform memadukan keduanya dalam harmoni. Firman Allah tanpa roh adalah huruf mati, dan roh tanpa firman Allah adalah kekacauan spiritual. Pemikiran Calvin ini sangat relevan bagi konteks rohani kita di Indonesia masa kini, di mana banyak gereja terjebak antara rasionalisme dingin dan emosionalisme ekstrim. Calvin mengingatkan kita bahwa Roh Kudus tidak pernah berbicara di luar firman Allah. Gereja dan lembaga pendidikan Kristen perlu mendidik umat Tuhan, murid-murid, untuk membedakan antara inspirasi sejati dan sensasi rohani palsu. Implementasinya terlihat dalam disiplin rohani yang menyeimbangkan doa, pembacaan firman, dan ketaatan praktis. Dalam dunia pendidikan teologi, prinsip ini menuntun agar pembentukan iman tidak hanya bersifat intelektual atau emosional, tetapi menumbuhkan spiritualitas yang teguh, reflektif, dan setia kepada Alkitab. Akhirnya, saudara, kita tahu bahwa iman Kristen tidak didasarkan pada pengalaman pribadi yang fana, tetapi pada wahyu ilahi yang kekal dan hidup di dalam firman Allah. Kiranya pembelajaran kita dari bab yang ke-9 pada buku yang pertama dari karya Johannes Calvin, Institutes of Christian Religion itu semakin memperlengkapi saya dan saudara mengerti dan memahami dengan sungguh pengenalan akan Allah melalui firman-Nya. Tuhan Yesus memberkati. Amin.